Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hmm, Pagi ini pertemuan pertama kita pada mata kuliah perencanaan pembangunan akan membahas mengenai pengantar perencanaan dan pembangunan. Oke, seperti biasa ya. Bisa join Google Classroom, sosial kelasnya, kelas D, E, dan F. Mungkin kalian bisa join ke grupnya. Lalu karena ini pertemuan pertama, berikut adalah persentase penilaian, yaitu karena saya tim pitching dengan Bu Aksa, jadi dibagi menjadi 15% keaktifan, 10% tugas individu, 5% tugas kelompok, dan 20% evaluasi para staff. Nanti Bu Okta pun juga 50% dengan persentase penilaian yang berbeda. Oke, materi kita materi kita dalam 7 minggu ke depan, yang pertama yaitu pengantar perencanaan pembangunan, lalu konsep dan teori perencanaan dan pembangunan, unsur utama dan lingkup perencanaan pembangunan, bentuk atau jenis, tahapan, dan siklus perencanaan pembangunan, sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan daerah, serta kebijakan usaha daerah. Yang pertama yaitu pengertian. Seperti yang kalian tahu, sebelumnya teman-teman udah ngikutin mata kuliah pengendalian dan evaluasi pembangunan ya. Lalu sekarang teman-teman akan mengikuti mata kuliah perencanaan pembangunan. Apa sih bedanya dengan yang sebelumnya? Itu sebenarnya perbedaannya terdapat pada timingnya ya. Kalau perencanaan itu biasanya terjadi sebelum kebijakan atau program itu keluar atau dibuat, makanya direncanakan. Lalu kalau pengendalian itu dilakukan pada saat kebijakan atau program itu berjalan. Seperti itu. Nah, perencanaan pembangunan di sini merupakan suatu proses rasional, sistematis, dan terarah untuk menentukan tujuan pembangunan serta langkah-langkah pencapaiannya dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Jadi perencanaan pembangunan di Indonesia utamanya yaitu ada tiga ya, jangka panjang, menengah, dan pendek. Lalu menurut Todaro dan Smith pada tahun 2020, perencanaan pembangunan juga merupakan upaya negara untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara berkembang. Nah, Listianingsih 2014 juga eh, berpendapat bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu arahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang ada. Pembangunan itu yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten maupun kota yang terbatas karena adanya untuk mencapai tujuan-tujuan dalam keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Jadi bedanya dari mata kuliah yang kemarin, pengendalian yaitu ada pada saat timingnya ya, waktunya. Lalu fungsi perencanaan pembangunan. Fungsinya yang pertama yaitu menentukan prioritas pembangunan. Nah, perencanaan pembangunan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan skala prioritas yang jelas. Nah, melalui penetapan prioritas ini, pemerintah dapat memfokuskan kebijakan pada bidang yang paling mendesak dan memberikan manfaat luas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun pengentasan kemiskinan. Nah, dengan demikian, pembangunan itu dapat berlangsung lebih terarah, efektif, dan efisien. Pada saat ini, pemerintah pusat, yaitu pemerintah Prabowo, telah menentukan prioritas pembangunan yaitu pada gizi siswa dan siswi melalui makan bergizi gratis teman-teman. Meskipun banyak sekali pro dan kontra, tapi eh, masih terdapat eh, beberapa positifnya dari program tersebut. Nah, nanti kita akan diskusikan terkait program ini juga pada next pertemuan. Lalu yang kedua, fungsi perencanaan pembangunan yaitu mengkoordinasikan kebijakan lintas sektor dan wilayah. Nah, pembangunan itu pada hakikatnya bersifat multidimensi ya, teman-teman, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara parsial. Jadi, setiap daerah itu harus mengkoordinasinya dari pusat, dari menengah yaitu provinsi, dan bawah yaitu kabupaten maupun kota, bahkan ke dinas pun seperti itu.
Lalu yang terakhir, menjamin tercapainya tujuan negara. Fungsi perencanaan pembangunan di sini bukan hanya persoalan teknis administratif ya, tapi juga merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan cita-cita nasional. Cita-cita nasional, ada yang tahu ada di mana, tercantum dalam apa? Silakan komen di kolom di bawah ya. Nanti akan dapat nilai keahlian dari saya. Lalu pembangunan di bidang keamanan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosial budaya, semuanya itu diarahkan untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut. Nah, lalu dasar perencanaan pembangunan itu ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif, terukur, akuntabel, dan berbasis pembangunan. Di sini merupakan sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia. Yang pertama yaitu sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai 1960. Di sini perencanaan pembangunan masih fokus pada nation building dan pemulihan ekonomi karena pasca perang ya. Namun rencana pembangunan itu belum tersusun secara sistematis karena masih itu baru merdeka Indonesia sehingga uh, rencana pembangunan rencana pembangunan belum sistematis. Nah, di tahun 1956 sampai 1960 itu ada namanya rencana pembangunan 5 tahun, tapi tidak berjalan secara optimal karena kondisi politik dan ekonomi itu belum stabil ya, jadi masih belum bisa dikondisikan pada saat itu. Lalu pada 1999 sampai 98 itu masa Orde Baru, Indonesia itu mulai merencanakan pembangunan 5 tahun dengan perencanaan pembangunan yang terpusat, yaitu adanya di pemerintah pusat. Nah, periode ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga menimbulkan kesenjangan sosial dan ketergantungan pada elit politik. Pada tahun 97, 98 itu kan terjadi eh, masa Orde Baru ya, sehingga di sini pertumbuhan ekonomi itu masih menimbulkan kesenjangan sosial dan masih tergantung dengan para elit politik eh, yang ada. Nah, lalu 98, sorry ya, ini salah saya nulisnya. Ini 98 sampai 2000-an. Nah, 2000-an ya, bukan 2000, yaitu terdapat paradigma perencanaan yang berubah menjadi lebih partisipatif dan demokratis karena sudah memasuki orde baru yang diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional seperti yang tadi sudah saya sampaikan yang menekankan pada prinsip partisipatif, akuntabel, terukur, dan berkesinambungan. Lalu juga ada era modern pada saat ini yaitu 2005 sampai 2025. Nah, Indonesia ini menjalankan RPJP nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional yaitu yang berumur 20 tahun. Yang dijabarkan dalam RPJM 5 tahunan serta RKPD tahunan di tingkat daerah. Nah, selain itu, Indonesia juga mengintegrasikan agenda global termasuk MDGs dan kini berganti menjadi SDGs pada tahun 2015 sampai 2030 dalam kebijakan pembangunan nasional. Jadi fokus pemerintah pada saat ini yaitu SDGs ya. Lalu di sini ada contoh dokumen perencanaan. Di tingkat nasional itu ada RPJP nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang berumur 20 tahun. Nah, ini tercantum dalam UU 17 tahun 2007 tentang RPJP nasional 2005 sampai 2025. Lalu RPJM nasional, rencana pembangunan lalu turun ke RPJM nasional ya, yang ada waktu 5 tahun disusun setiap berganti pemerintahan. Setiap bergantinya presiden dan wakil presiden Indonesia itu ada RPJM nasional yang baru yang umurnya 5 tahun. Nah, ini merupakan penjabaran dari visi dan misi program presiden terpilih dan ditetapkan sebagai peraturan presiden atau Perpres. Lalu di bawahnya RPJM nasional ada RKP yang memiliki waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBN ya, dan penjabaran dari RPJMN. Tuh. Lalu di tingkat provinsi, ada juga RPJP daerah, sama umurnya juga 20 tahun, disusun dengan RPJP nasional dan karakteristik daerah. Jadi disesuaikan RPJP daerah ini dengan karakter setiap daerah. Ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi yang bersangkutan. Misalnya peraturan daerah provinsi Jawa Timur, seperti itu. Lalu RPJM daerah provinsi itu punya umur 5 tahun, disusunnya setiap pergantian gubernur, sama dengan hal presiden ya. Jadi ini bergantinya setiap 5 tahun dan memuat visi dan misi dari program kepala daerah yang terpilih dan ditetapkan dengan perda provinsi, peraturan daerah provinsi, juga sama seperti RPJP daerah.
Lalu di bawahnya ada RKPD provinsi yang memiliki jangka waktu 1 tahun menjadi pedoman penyusunan penyusunan dari APBD provinsi. Jadi kan APBD itu selalu berubah setiap tahun. Nah, itu dasarnya yaitu dari RKPD provinsi yang merupakan penjabaran dari RPJMD provinsi. Lalu ada juga dokumen perencanaan tingkat daerah atau kabupaten kota. Yang pertama yaitu RPJP daerah kabupaten kota juga sama, jangka waktunya 20 tahun yang disesuaikan dengan RPJP nasional dan provinsi dan diterapkan dengan perda kabupaten. Lalu di bawahnya ada RPJM daerah kabupaten atau kota yang memiliki jangka waktu 5 tahun sesuai dengan periode jabat bupati atau wali kota yang terpilih. Ditetapkan dengan perda kabupaten kota, lalu di bawahnya ada KPD kabupaten kota yang punya jangka 1 tahun. Nah, ini menjadi penyusunan RAPBD atau bukan atau. Nah, sekian teman-teman. Nah, di sini saya ada tugas simpel buat teman-teman. Teman mahasiswa, silakan teman-teman buat proses perencanaan pembangunan pusat dan daerah dan jelaskan maksud dari bagannya. Jadi, silakan kalian mencari gambar atau bagan dari proses perencanaan pembangunan pusat dan ke daerah sampai yang paling bawah, sampai ke daerah saja, daerah kabupaten kota. Lalu kerjakan di MS Word minimal 3 halaman, tidak termasuk halaman dapur. Jadi kalau ada daftar pustaka jadinya 4, tanpa cover. Jadi langsung tulis aja nama, kelas, mata kuliah, gitu ya, MPM. Lalu dilarang memuat plagiasi dan dikirimkan paling lambat ke Google Classroom hari ini pada jam 23.59. Jadi tepat malam ini. Lalu presensinya nanti saya cantumkan dalam YouTube-nya. Link YouTube juga. Sekian pemaparan kelas kita pada hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa hadir pada pertemuan pertama ini karena satu dan lain hal. Silakan teman-teman kerjakan tugasnya melalui Google Classroom. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.